Terima kasih kesempatannya yang sudah diberikan. Jadi mudah-mudahan ini melengkapi apa yang kita bahas ya. Tadi Pak Sugi sudah menjabarkan secara detail mengenai bisnis retail di sini. So intinya kalau saya melihat 2020 ini adalah suatu titik ya perjalanan dari retail Indonesia dan juga mungkin dunia di sini ya. Nah, ini adalah suatu pit stop saya katakan di sini karena balapan terus bahkan berlangsung. Jadi pit stop itu adalah tempat di mana kita harus menyingkir sebentar, lantas ganti ban, isi bensin, lemaskan otot dulu sebentar, ya, dan akan lanjut lagi. Kalau bisa mungkin lebih kencang lagi ke depan di sana. Jadi buat saya ini jangan disia-siakan ya waktu seperti ini. Jadi kalau work from home itu di rumah jangan makan tidur aja. Jadi harus benar-benar berpikir, dengerin Zoom banyak-banyak dari teman-teman di sini. Baik Bapak Ibu, tadi saya jelaskan. Jadi apa yang saya present ini nanti ke depan adalah beberapa data yang saya ambil dari perusahaan kami di sini dan juga saya adalah anggota Satgas Pokja 3 Ekonomi Indonesia, lantas anggota Apindo, Kadin dan juga Forkom di Kemendak di sana. Saya adalah staf ahli di Hipindo bersama Pak Sugi. Pak Sugi adalah pejabatnya di sana gitu ya. Saya juga advisor di AP3MI, suatu asosiasi untuk pemasok pasar modern di sini gitu loh. Oke. Saya juga faculty member dari Rumah Perubahan Prof. Renald Kasali di sini. Oke, baik. Nah, apa yang saya jelaskan di sini adalah berupa data-data fact base di sini. Oke, mungkin ada beberapa yang akan mencengangkan Anda di sini pagi ini karena mungkin berlawanan dengan apa yang mungkin Anda sudah lihat di banyak sekali sharing di WA group ya, karena di masa Covid ini tidak hanya terjadi pandemik atau epidemik, tetapi juga infodemik. Banyak sekali informasi yang berkeliaran yang sangat membingungkan para pengusaha di sini. Oke, saya sangat sangat hati-hati ya, untuk bisa membahas karena pengusaha-pengusaha ini teman-teman kita di asosiasi itu mereka lebih tahu di lapangan apa yang terjadi. Ya, jadi kita nggak mau mereka malah terkecoh karena di first half dari tahun ini, terutama di Q2, kemarin mereka sudah habis-habisan, cash flow sudah habis, jadi jangan sampai mereka menginvestasi sesuatu yang salah lagi. Karena informasi-informasi yang salah, banyak YouTuber yang muncul mendadak di sana, meng-copy paste apa yang terjadi di luar negeri dengan yang terjadi di Indonesia di sini. Jadi akan menjadi misleading. Apa yang terjadi di Singapura, di Korea, di mana lagi belum tentu bisa jalan di Indonesia di sini. Jadi harus sangat hati-hati. Tadi Pak Sian sudah menjelaskan bahwa saya 27 tahun di consumer goods di sini, memperhatikan mengenai dunia retail, jadi bersahabat dengan para retail sudah lama sekali, sejak minimarket dulu belum populer, tapi sekarang sudah menjadi rajanya fast moving consumer goods di sini. Demikian juga dengan lifestyle dan juga F&B di sini. Oke, baik Bapak Ibu, langsung saja di chart pertama saya satu ini adalah update mengenai pertumbuhan konsumsi fast moving consumer goods, yaitu barang kebutuhan sehari-hari. Anda lihat di sini, ya, di quarter 1 itu ada lonjakan sedikit ya di bulan Februari, ketika itu di dekat akhir-akhir ya di sana. Ini karena data nasional, so prinsipnya ada pergeseran daripada perhitungan tanggalnya gitu ya. Sebenarnya itu Maret ya, di Maret pada waktu Presiden mengumumkan COVID-19 di Indonesia di sini. Itu terjadi panic buying, jadi ada lonjakan di sana. Tapi Anda lihat di second quarter, so sudah sangat turun drastis sekali. Jadi terakhir di bulan Juni adalah minus 18%. Ini adalah barang-barang kebutuhan sehari-hari. Oke, jadi jangan harap kebutuhan yang tidak sehari-hari akan berbalik sebelum yaitu FMCG ini meningkat dulu di sini. Oke, seperti lifestyle ya, lantas juga mungkin motor, mobil, apalagi rumah dan sebagainya di sana. So prinsipnya ada urutannya di sini. Oke, ini adalah mengukur juga soal daya beli. Jadi secara singkat di sini daya beli saya bagi dua, kelas menengah bawah dengan menengah atas. Oke. Ini yang terlihat di sini adalah kelas menengah bawah. Ya. Kelas menengah bawah adalah jatuh daya belinya di sana. Kalau kelas menengah atas, duitnya ada Bapak Ibu, cuma mereka yang nggak ada adalah yaitu keinginan membeli di sini karena keadaan situasi yang berubah ini. Ya. So prinsipnya kita akan melihat dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, perkembangan di bulan Juli, Agustus dan sebagainya di sana gitu loh. Oke. Kami berharap ketika PSBB direlaksasi itu akan memberikan satu angin baru di mana retail akan bisa membuka toko lagi dan bisa mulai recover di sana. Oke.
Saya sih sangat yakin kemungkinan besar mudah-mudahan Q4 sih nggak terjadi resesi ya. Kalau terjadi resesi mungkin di Q3 ini gitu ya. Kita lihat di sana. Tapi kan PSBB sudah dibuka, mudah-mudahan bisa membaik. Kami mengharapkan pemerintah juga bisa mendapatkan masukan di sini bahwa daya beli ini harus cepat dinaikkan di sini, yaitu dengan cara BLT dan macam-macam ya. Terutama adalah penciptaan pekerjaan ya. Saya memfokuskan penciptaan pekerjaan oleh swasta di sini. Jadi semua izin-izin usaha, lantas juga ada loan ya buat pengusaha-pengusaha Indonesia di sini. Karena mereka kalau bikin toko, bikin restoran itu langsung hire orang di sana. Nah, itu lebih cepat ya penciptanya di sana. So, Bapak Ibu sering mendengar mengenai infodemic yang saya jelaskan ini, 5 di sini. Bahwa consumer sudah menjadi digital. Consumer Indonesia sudah menjadi digital katanya ya. Semuanya katanya. Oke. Kedua adalah kerja dari rumah, work from home adalah masa depan katanya seperti itu. Oke, buat saya tidak Bapak Ibu. Oke. Work from home tidak akan bisa karena kita adalah masih negara produksi dan macam-macam ya, bukan service. CEO bisa kerja di rumah tetapi sisanya di bawahnya nggak bisa kerja di rumah di sana. Ketiga adalah stay at home adalah sosial. Kena lockdown itu bisa sosial karena terpaksa ya, yaitu bisa WhatsApp group, bisa Zoom dan sebagainya. Tapi tidak ada faktor sosialnya yang besar, yaitu apa? Interaksi dengan manusia yang sebenar-benarnya di sana. Karena kita adalah makhluk yang sosial diciptakannya di sana. So prinsipnya stay home itu bisa menimbulkan malah sebaliknya kalau kelamaan, yaitu apa? Depresi. Dari hasil riset teman-teman di market research di sana sudah ada hasilnya semua mengatakan bahwa anak-anak kita yang umurnya kalau nggak salah 14 sampai 19 itu pada depresi di sini ya seperti itu gitu loh. Dan saya yakin juga tidak hanya yang anak-anak gitu, yang dewasa juga demikian gitu ya, kelamaan di rumah. Penyakitnya itu namanya adalah cabin fever ya. Anda silakan Google di sana. Keempat adalah online shopping. Oke, itu adalah new behavior. Buat saya tidak. Ini adalah sementara di sini. Mungkin ada beberapa yang tinggal di sana, cuma segmen kecil. Saya akan jelaskan nanti mengenai yang dibilang bahwa belanja di online seperti apa gitu ya. Karena didengung-dengungan naiknya 100, 200, 300 bahkan mungkin 500%. It's okay. Tapi itu kontribusinya sangat kecil sekali di sini gitu loh. Bahkan saya tidak menyebutnya online itu adalah shopping. Online itu adalah buying di sini, membeli saja, tidak ada shoppingnya. Ya tadi Pak Sian udah menyebutkan bahwa harus ada experience, yaitu penciuman, penglihatan, touch dan macam-macam. Ya. Terakhir adalah ini semua berubah katanya seperti itu. Oke, ini adalah new normal dan juga akan menjadi next normal. Oke, sisanya akan mati behavior yang lama, yaitu ke pasar, ke toko, semua. Nope. Jadi 5 hal ini saya bilangkan invalid. Oke, jadi buat teman-teman pengusaha di seluruh Indonesia tenang saja. Ya, namanya habit itu akan kembali lagi. Habit itu adalah sesuatu yang tidak disadari dilakukan otomatik gitu ya, seperti itu. Dan orang Indonesia akan balik lagi seperti itu gitu loh. Kecuali, nah ini yang lagi digenjot oleh pemerintah, yaitu apa? Behavior yang dirubah, yaitu pakai masker, cuci tangan, sama jaga jarak di sana. Ini harus tetap dijalankan, bahkan harus lebih ketat lagi di sini. Jadi kalau saya sering ditanya, Pak, ini ke depan apa Pak namanya? Ya sekarang dibilangnya new normal. Apakah depan adalah next normal? Buat saya simple. Kalau secara belanja, karena saya adalah pemerhati market dan consumer, kita adalah balik ke normal, balik ke orang yang biasa ke depan di sana, yang sebelum-sebelumnya di sana dalam hal berbelanja. Kalau Anda lihat gambar saya di sana sebelum COVID, ya wajah orang Indonesia adalah cantik, terekspos semua di sana. During COVID bagaimana? Anda akan melihat tertutup masker di sini, ya, lantas pakai cuci tangan, lantas juga jaga jarak di sana. Setelah COVID gimana nanti? Harus seperti itu, at least 2 tahun ke depan, kecuali nanti vaksin sudah mulai seperti itu, gitu loh, ya. Tapi mungkin ada baiknya juga, akan disarankan lebih baik bisa ke depan seperti ini terus, gitu loh. Menjadi habit, dari behavior menjadi habit di sini. Pak, bagaimana kira-kira berbelanja di sini? Oh, Anda lihat, sebelum COVID, Anda melihat orang mencari experiential shopping. Toko yang laku adalah toko yang memberikan 5 panca indera manusia tadi, ya, bisa makan, bisa bertemu teman sana seperti itu. Orang Indonesia atau orang Asia itu sangat sosial sekali. Mereka ingin ketemu teman. Makanya kalau kita lihat wanita berbelanja dengan wanita itu takes long time. Karena apa? Mereka sosialisasi. Kalau milih cabai di pasar itu dilihat keritingnya sebagaimana, seperti itu gitu. Berduaan sana. Berbelanja adalah offline. Buat saya adalah tetap offline. Karena itu adalah experience di sana. Itu lebih memuaskan daripada yang online di sini. Online itu adalah buying kalau buat saya. Bukan shopping.
Travel, dibilang travel bisnis akan mati ke depan. Oh tidak, semakin uangnya banyak, ekonomi semakin meningkat, orang akan terjun ke travel di sini. Dunia travel akan balik lagi pelan-pelan ke depan, ya ada waktunya. Kelima adalah indulgence, ya dibilang bahwa oh orang Indonesia akan minum jamu luar biasa. Oh buat saya terbatas jamu karena formatnya masih yang kuno di sana, masih pahit rasanya. Indulgence tetap akan menjadi 3, yaitu apa? Megatrend kita sejak 10 tahun lalu, coklat, kopi, dan ice cream di sana. Oke, Anda lihat. Active sport. Nah, tadi kita bicara soal sepeda, lagi ngetren sepeda. Apakah itu bisa lama? Biasa orang Indonesia sih angin-anginan di sini. Oke, ada tren sepeda, nanti ganti lagi dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat di sini, sports di Indonesia adalah bukan untuk sehat, Bapak Ibu. Oke, sehat tuh ya mungkin tujuan awalnya di sana. Tetapi orang Indonesia adalah ngegaya, style. Oke, sport itu adalah style. Lari, sepeda, ya. Kalau mau sehat sebenarnya sih tinggal keliling RW situ 50 kali setiap pagi sehat di sana gitu ya. Tetapi harus beli sepeda 70 juta sekarang gitu ya. Kalau mau lari besok 10K, baju semua, sepatu semua beli baru dulu 10 juta lagi semua. So ngegaya di sana. Yang penting masuk Facebook dan sosial media dulu, oke. Terakhir eating out, makan luar. Ya, dibilang akan dirubah kayak menjadi delivery. Oh, tidak bisa Bapak Ibu ya. Orang Indonesia adalah makan luar. Itu udah menjadi suatu gaya juga di sini. So, makan luar tidak hanya semakin orang uangnya makin banyak, orang makan luar semakin sering. Kenapa? Itu dia, restoran semakin baik, experiential dan macam-macam di sana. Oke, international food dan sebagainya ya. Ada eksplorasi, ada adventure di sana. Mall akan menjadi tempat adventure food sebenarnya ke depannya di sana. Oke. Nah, selama Covid apa yang terjadi? Karena nggak boleh keluar, kayak nggak boleh lama-lama, akhirnya apa? Buying, beli doang seperti itu. Nah, beli itu disiapkan karena nggak boleh ke toko, sering-sering, akhirnya apa? Yaitu e-commerce di sana gitu loh. Oke. Nah, kedua adalah yaitu virtual sosial. Sosialnya ini adalah virtual lewat digital di sana gitu loh. Nah, itu nggak terpuaskan Bapak Ibu. Kita orang sales, orang marketing, itu nggak bisa dapat hasil Bapak Ibu lewat Zoom saja. Ya, karena lewat Zoom saja cuma ngomong-ngomong selesai live meeting seperti itu. Tapi kalau kita ketemu, itu nggak usah banyak-banyak, kita langsung pulang bawa orderan di sana gitu loh. Karena orang melihat kepercayaan itu adalah tidak hanya dari wajah di digital, tapi adalah perilaku, mimik, dan sebagainya seperti itu gitu loh. Oke? Stay at home, tidak akan lama. Lantas kita lihat juga fokus on basic. Nah ini dia. Selama COVID, orang ini fokus hanya 2, Bapak Ibu. Makanya tadi ada pertanyaan, Pak, ini ada barang nggak laku. Kenapa? Ya karena konsumernya fokus pada 2 hal, yaitu apa? Bahan pokok, dan juga kesehatan. Yang lainnya di drop Bapak Ibu, seperti itu. So e-commerce yang saya dengar itu juga total e-commerce tuh negatif growth di sini ya selama COVID di sini gitu loh. Kenapa? Toh nggak belanja yang lain-lainnya, hanya belanjanya 2 itu. Oke, sama dengan kita di offline juga demikian. Semua fokusnya di sana. Makanya semua toko berubah. Ya mungkin tadinya jual ayam, sekarang jualnya apa? Yaitu termogan gitu loh istilahnya. Oke, so prinsipnya adalah work from home terus dan macam-macam itu ini hanya waktu COVID di sini. Nah, Anda lihat gambar saya, post-COVID gimana? Simple Bapak Ibu. Balikin lagi yang dulu ke depan di sini. Dan tapi lihat ya ada transisi di sana antara merah dengan biru. Ada putihnya di sana, tergantung waktunya di sana. Jadi ada waktu yang akan menentukan. Anda lihat data saya di sini, ya di awal-awal terjadi panic buying ketika COVID diumumkan. Ya, semua orang beli sabun, cuci tangan, semua rapi semua. Anda lihat berjalannya waktu, semua balik lagi ke normal di sana. Oke, stabilize. Oke, turun lagi. Detol. Semua detol diserbu, kita nggak bisa menemukan. Oke, sehingga peak di sana langsung jatuh di sana karena nggak ada stok di sana. Tapi setelah itu apa? Turun lagi semua. Jadi balik lagi normal ke sana. Anda lihat di sini, ada yang menyebutkan di chartnya ya, di presentasinya, bahwa makanan kaleng akan luar biasa ke depan. Sebentar Bapak Ibu, kita udah memperhatikan makan makanan seperti ini, produk-produk seperti ini 25 tahun. Anda lihat ketika panik, keluar naik ya, setelah itu turun, ada awal puasa naik lagi ya kan, setelah itu apa? Turun lagi Bapak Ibu ya, balik lagi ke normal. Nah ini yang seru yaitu vitamins. Oke. Vitamin diserbu oleh orang-orang untuk bisa menjaga imunitas di sini ya. Tapi makan waktu setelah itu apa? Lupa minum vitamin. Saya tanya kepada Anda semua di sini, pagi ini siapa yang minum vitamin? Dijawab di chat di sana. Pasti tidak ada Bapak Ibu ya, karena udah lupa di sini. Pagi-pagi udah makan nasi goreng lagi, bukan vitamin Bapak Ibu ya. Nah, banyak yang mengatakan perubahan-perubahan ini. Saya cuma rangkum saja 6 saja di sini secara singkat di sini. Melihat waktu dekat ini ya, di masa krisis seperti ini, itu satu, orang akan berhemat di sini. Jadi yang laku adalah cheap brand.
Nah, terserah Anda mau main cheap brand atau enggak. Anda bisa saja mengurangi isinya, tapi kualitas sama di sana. Tapi it's going to be affordable. Oke, less volume. Nah, ini dia sengsara. Kita semua orang jualan karena consumer sendiri membelinya less volume. Karena apa? Ngirit di sini. Oke, melihat keadaan yang masih nggak menentu. Nah, ini adalah temporary. Kita udah melihat, kita sudah melalui beberapa krisis sebelumnya di sana gitu loh. Jadi ini temporary. Nanti balik lagi ke premium brand. Karena ekonomi kita meningkat, orang mencari produk yang lebih baik lagi kedua. Itu ya. Kedua, shopping. Anda lihat di sini. Kontribusi e-commerce berapa sih? Untuk FMCG di sini adalah di bawah 1%. Kecil sekali Bapak Ibu gitu loh. Oke. Jadi intinya apa? Ini saya ambil foto ketika PSBB ketat di Jakarta. Oke. Tetapi awal puasa harus merayakan awal puasa gitu kan. So intinya apa? Terjun ke lapangan tetap. Padahal bisa belanja online kalau kayak gitu ya. Tetapi nggak bisa Bapak Ibu. Kayak orang Indonesia tuh habitnya adalah belanja ke offline di sini. Oke, Anda lihat di sini toko tradisional itu share-nya adalah 70%. Modern adalah 29%. Jadi balik lagi ke offline. Jadi tenaga yang punya siapkan offline di masa COVID, no problem. Nanti juga membuat Anda lebih ringan gitu ya, orang pesan barang di sana. Tapi tetap consumer akan balik ke toko di sana. Ya, karena mereka mencari experience itu. Ya. Ketiga adalah, Pak, jadi jualan apa Pak di e-commerce? Hanya jualan yang ngegaya, saya kasih tahu di sini. Oke, lifestyle. Jangan jualan yang komoditi. Komoditi nggak laku, marginnya tipis, Anda akan habis nanti di sana. So intinya itu yang saya kasih nasihat. Banyak orang yang disuruh onboarding semua ke e-commerce, jangan Bapak Ibu. Oke, saya kasihan nanti duit Anda habis di sini. Udah habis-habisan kemarin Q2, nanti Q3 nggak bisa dagang lagi di sana. Oke, online tuh adalah digital. Mereka tuh cepat membawakan tren. Nah, hanya produk-produk yang trendy yang akan laku di sana. Seperti apa? Fashion, lantas elektronik, lantas home living, ya, lantas apalagi baby product, kosmetik di sana. Jadi yang trendy di sana. Jadi Brompton, Pak, Brompton. Hah? Brompton. Ya, Brompton juga masuk di sana, lifestyle gitu loh istilahnya. Pokoknya lifestyle. Nanti setelah Brompton, apalagi saya di sana. Oke, Klepon, Anda lihat Klepon, betul? So intinya adalah ini adalah trendy semua. Eating out, tenang Bapak Ibu yang punya restoran, tenang. Oke, so prinsipnya mereka akan balik lagi ke restoran. Dan bahkan ini adalah sektor yang pertama yang akan recover Bapak Ibu. Anda akan lihat di mall-mall, ketika PSBB dibuka, yang paling laku adalah makan di restoran dulu di sana. Oke, kemarin during PSBB 4 bulan kita ke mall tuh cuma beli barang doang, oke, bawa pulang. Oke, sampai pulang rumah makanannya udah nggak enak lagi, betul? Udah perjalanan sejam seperti itu. Oke, Anda silakan pesan sushi. Ya, ini hari Jumat kan, Anda pesan sushi. Coba makan di rumah kayak apa rasanya? Nggak ada yang bisa nyaingin Bapak Ibu. Oke, apalagi eating out, yaitu apa suasana dan sebagainya. Kelima, travel. Anda lihat data saya habis ini ya. Travel akan booming ya, tapi pelan-pelan. September Bali akan dibuka untuk domestik di sini. Oke, kita semua yang udah 3 bulan 4 bulan di work from home itu sudah nggak bisa dicegah lagi untuk pariwisata Bapak Ibu. Udah benar-benar kangen Bapak Ibu. Setuju nggak? Oke, so keenam adalah indulgence tadi. Dibilang jamu dan macam-macam apa itu yang kayak ramuan kayu-kayu itu yang direndam di air panas diminum. Bapak Ibu lihat deh, itu sementara Bapak Ibu. Oke, kalau rasanya tidak enak, pahit, orang Indonesia kagak suka Bapak Ibu. Orang Indonesia sukanya adalah manis. Titik, udah seperti itu gitu loh. Oke, so kopi tetap menjadi satu, es krim dan juga coklat di sini. Itu akan menjadi kejar-kejaran. Ini adalah pelarian orang-orang modern di sini, gitu ya. Pelarian bukan jamu Bapak Ibu ya. Nah, saya jelaskan satu chart di sini yang sangat simple. Oke, ini meja adalah industri Bapak Ibu. Oke, total bisnis turun karena apa? Traffic turun, betul? Selama COVID di sini. Dan mungkin ke depan rilisnya juga pelan-pelan, 30%, 50%, nggak bisa 100% di sana. Oke. Nilai belanja juga turun, ya. So intinya apa? Itu dia. Semuanya turun Bapak Ibu. Nah, tetapi ada satu dish di situ yang naik 5 kali lipat, 500%. Namanya acar Bapak Ibu. Itu namanya e-commerce gitu istilahnya. Jadi acar naik 5 kali atau 10 kali, kira-kira bisa nggak membalas penurunan yang satu meja? Nggak bisa Bapak Ibu gitu loh. So intinya kita lagi shrinking semuanya. Yang naik ini kecil di sini kontribusinya, ya kan? Jadi saya juga bingung ini terlalu dibesar-besarkan ya masalah e-commerce. Memang ini jalan satu-satunya di masa COVID. Tetapi ke depan jangan lupa balik lagi kita mesti jualan satu meja itu Bapak Ibu gitu loh. Jangan jualan acar doang. Itu istilahnya ya kan. Ini acar tuh kecil Bapak Ibu gitu loh. Ya, nah ini ilustrasi yang mudah-mudahan Anda ingat ke depan di sana. Oke, kita harus ambil proporsinya, jangan terlalu blow up dan macam-macam gitu loh. Oke, tadi saya mendapat keluhan di sini Pak di e-commerce perang harga.
Ya begitu, karena semuanya digital. Udah pasti orang, kalau Anda mengikuti survei, kenapa orang belanja di online? Satu, karena harga murah di sana. Gitu loh. Ketika Anda dikasih namanya ongkos kirim gratis, itu lebih hebat lagi. Ketika ongkos kirim dihapus, orang udah mulai mikir, Bapak Ibu, karena angka lagi gitu loh. Ini bedanya antara e-commerce dengan offline. Kalau offline, menjual experience. Anda menjual apalagi itu namanya value di sana gitu loh. Ada impulse purchase di sana. Nah, makanya beda apa namanya kebangkitan ekonominya tuh beda di sana gitu loh ya. Kalau ke toko Anda lihat ke Ace Hardware mau beli paku pulangnya bawa sepeda Bapak Ibu gitu loh istilahnya. So ini yang membedakan. Tapi kalau Anda nyari paku di online, belinya ya paku Bapak Ibu gitu loh. Pakunya paling murah lagi seperti itu gitu loh. Oke. Anda lihat di sini dari risetnya Oxford dan juga City Research ya, yang paling dalam itu jatuh adalah travel, restoran dan sebagainya. Tapi Anda lihat nanti ketika rebound, yang paling naik dulu adalah justru yang seperti travel dan sebagainya. Ya, karena orang sudah sangat tertekan di sini gitu loh ya. Jadi pelan-pelan lah. Ini kalau kita jadwalnya lah yaitu 2021 di sana ya, udah mulai ke arah positif lagi di sana. Nah, saya kasih data terakhir di sini di Cina di sini, oke? 1 bulan setelah lockdown dihapus di Cina, 77% mall, 2/3-nya itu mengalami traffic balik ke 50% atau normal di sana. Ya, 50% daripada zamannya normal di sana. Jadi udah balik. 46% mall itu sudah melihat recovery sales-nya itu sudah ke arah 60%. Oke? Jadi full recovery kapan, Pak? Itu kira-kira diharapkan kira 4 bulanan dia bilang seperti itu gitu. Oke? Jadi mereka udah balik lagi Bapak Ibu. Ya kalau Anda lihat datanya Alibaba semua, tetap Bapak mereka Alibaba aja punya namanya department store namanya InTime. Jadi mereka lagi beliin offline gitu istilahnya. Oke, so prinsipnya mereka turun lagi ke department store, belanja lagi ke department store, tapi udah hal beda. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Nah, ini dia yang saya katakan bahwa ini adalah pit stop kita sama-sama di sini. Oke, jangan sia-siakan kalau buat saya. Oke, tolong ganti ban. Oke, ganti ban. Tuntutannya ganti ban, harus ganti ban gitu ya. Cara berpikirnya dirubah sama sekali. Oke, isi bensin, kasih energi lagi, dapetin knowledge lagi, dapetin skill lagi di sana, gitu istilahnya. Oke, nah Anda lihat di sini. Ke depan saya kasih tahu bahwa consumer itu tetap menjadi raja di sini. Oke, dulu pertama di awal-awal supplier jadi raja di industri. Oke, supplier menekan namanya retailer dan juga consumer di sini. Apa yang dia ciptakan dia jejelin kepada kita semua, nggak mau dirubah. Tetapi sudah berbeda ketika retail menjadi kuasa. Oke, retail menjadi raja di sana. Justru retail yang bisa memerintah manufacturer. Tetapi mulai saat ini ke depan, customer lah yang raja di sini. Customer yang memecat namanya brand, memecat namanya retailer juga di sana. Dua-duanya bisa dipecat sama consumer di sini. Makanya harus ngikutin apa yang consumer rubah di sini. Belanja buat consumer modern saat ini yang sudah pakai gadget itu dilema Bapak Ibu, pusingnya setengah mati. Anda lihat di sini ya. Orang mau belanja itu pasti browsing dulu, betul? Browsing dulu, cari produk, riset dulu semua, nah dapat di sana. Oke, tapi belum belanja dulu. Saya mau lihat dulu, ini barangnya beneran nggak? Gitu loh, ya. Jadi saya tetap ke toko, istilahnya seperti itu. Ngecek lagi seperti itu, tanya sana sini dengan staffnya semua. Ya, terserah ordernya lewat toko atau lewat gadget di sini gitu loh. So prinsipnya adalah transaksi ini cara berpikirnya bolak-balik online offline seperti itu. Nah, ini adalah dunia yang baru ke depan di sana gitu. Jadi buat saya ini adalah bukan e-commerce Bapak Ibu. Bukan e-commerce, inilah digitalisasi namanya di sini. Bukan e-commerce. Jadi jangan salah sangka bahwa semua pedagang harus e-commerce, salah. Semua pedagang harus digitalisasi. Oke? Nah, apa future daripada retail di dunia dan di Indonesia di sini? Saya namakan adalah frictionless shopping. Shopping yang sangat tidak ada kendala buat konsumen di sini. Frictionless. It's not e-commerce, Pak. Ya, bukan e-commerce. Dibilang omni-channel. Oh, ini lebih besar dari omni-channel. Omni-channel tuh cuma teknologinya doang mempersatukan offline dan online. Tapi kalau frictionless, ini dari consumer dari di rumah sampai nanti dia dapat barang sampai dia membantu mempromosikan semua dari ujung ke ujung Bapak Ibu ya itu gitu loh. Oke. Nah, banyak sekali retailer Indonesia sudah mulai ngomong namanya omni channel sudah sorry to say saya sebagai customer tidak merasakan omni channel sama sekali di sini. Oke, tidak merasakan ya. Banyak yang bilang oh kalau saya sudah punya offline saya sudah punya online itu omni channel. Oh bukan Bapak Ibu gitu loh ya.
Omnichannel tuh banyak banget bisa di sini, tapi yang penting adalah consumer tuh ngerasakan cuma satu jendela di sini. Oke, ada mau web store juga boleh, ada katalog boleh, ada mobile e-commerce juga boleh, ada brick mortar juga boleh, social media transaction juga boleh, tetapi cuma satu face, satu muka saja. Ya, so intinya banyak yang nggak satu muka di sana gitu loh. Ya, mesti gonta-ganti, malah nyusahin customer di sini gitu loh. So prinsipnya, dari awal tadi saya katakan ya, online itu ngutak-ngutik cari informasi semua itu online, create needs di sana. Nah, tetap dia masuk ke offline, Pak. Ngecek data, ya, apalagi mendapatkan experience itu di offline, nggak ada di online di sana. Dan akhirnya apa? Purchase di mobile. Nah, ini adalah connected world gitu loh, ya. Jadi satu di sini. Ya, jadi ketika namanya omnichannel itu sebenarnya nanti di lapangan itu banyak orang masuk ke toko itu tetap pegang handphone dan nyala di sini. Kayak dia bisa scan barangnya, dia bisa ngapain ya, ketemu dengan customer saudara dia, customer dia, whatever lah, Zoom dan prinsipnya interaksi. Kalau Anda pernah lihat namanya videonya Hema, nah itu contoh omnichannel di sana. So omnichannel ini membutuhkan suatu sistem yang baru antara sourcing, ya sourcing kan macam-macam, ya ada juga warehousing juga macam-macam. Nah Indonesia tuh suka pisah-pisah. Ini gudang buat e-commerce-nya, ini gudang buat offline-nya, ya. Tetapi sistemnya masih sendiri-sendiri, silo istilahnya. Nah ini nggak bisa. Ya toko mereka juga macam-macam. Customer cuma mau lihat ini semua jadi satu. That's it, Bapak Ibu. Ini semua jadi satu. Dia nggak mau tahu, you mau sourcing mana, warehouse mana, toko mana, I don't care, gitu istilahnya. Oke, so makanya kita juga mulai introduce di sini ya UMKM semua ya. Kadang-kadang invoicing aja masih belum digital Bapak Ibu, masih pakai kertas, numpuknya luar biasa, masih pakai metrai, pakai ludah di sini, tempelinnya semua. Ini udah nggak digital, ini yang harus dirubah ke depan di sana. Oke, karena digital invoicing ini ada anak muda yang ciptakan di sini Indonesia, anak-anak Indonesia, paper invoicing di sini kecepatan, akurasi, nggak usah ketik-ketik lagi, nggak ada paper di sana, ya, dan time lag-nya juga diperpendek di sana, jadi bisnis lebih lancar di sana dan lower cost di sana. Oke, nah ini yang saya katakan tadi. Oke, Pak Sugi tadi sudah angkat dia melalui pakai WA di sana. Tapi kita sudah ciptakan platform ini di Indonesia di sini, kayak orang Indonesia yang bikin di sini. Oke, ya. So prinsipnya adalah 3 dimension shop. E-commerce itu 2 dimension, cuma kelihatan foto saja. Mungkin ada video kecil di sana. Tetapi kalau 3 dimension adalah orang sungguhan, beneran live ya, makanya dinamakan live streaming. Teman-teman yang namanya sales udah mulai pakai pelan-pelan, tapi ini yang saya mau formilkan ya di Indonesia. Nah, ini yang tadi saya ceritakan ke teman-teman sebelum acara mulai. Ini yang akan saya bawa ke ITPC di luar negeri di sana ya. Ketika B2B, buyer, importir, ketemu dengan eksportir kita di sini, ya UMKM maupun yang besar-besar, itu bisa langsung ketemu, ya langsung bisa berbicara, bisa langsung showcase, bisa langsung peragakan, demokan, dan macam-macam di sana gitu loh. Oke, so intinya tugas saya waktu itu adalah itu mengaccelerate ya, itu ekspor Indonesia di sana. Nah, buyer kalau saat ini yang ada di lapangan adalah mereka harus datang, ketemu, cari informasi, transaksi di bank lagi, pisah lagi semua, cari lagi logistik, oh nggak bisa, ini namanya frictions. Buyer ke depan akan saya bikin frictionless, semuanya ada di handphone, Anda bisa cari produk di sana. Anda tentukan bisa kalau mau lihat produknya tinggal datang ke ITPC ya, misalnya di Sydney dan macam-macam. Anda tinggal scan barcode-nya di sana, dapat produknya, informasi cocok, tinggal beli 50 kontainer silakan, logistiknya diatur di handphone juga, asuransi juga diatur semua. Jadi tinggal nunggu datangannya ke depan di sana. Ya bisa tracking semuanya. Nah, ini yang akan memperlancar ekspor Indonesia. Nah, selain pada saya pakai buat ekspor import, ini juga saya mau pakai buat di Indonesia di sini. Jualan ke depan Anda akan lihat ya, kalau mall kelas atas masih sepi, karena apa? Kelas menengah atas duitnya ada, cuma dia nggak berani ke mall di sana, gitu loh ya kan? Karena masih takut di sini, makin lama angkanya makin tinggi nih, kayak Jakarta di sini, ya. So prinsipnya menengah bawah nekat, pokoknya tetap terjun, tapi duitnya terbatas. Nah, kelas menengah atas ini yang sayang kalau buat saya. Nah, mereka harus dibuatkan komunikasi. SPG di lapangan tetap ya ada di sana, mereka tinggal pakai modal handphone sama lampu LED bulat seperti itu, mereka peragakan. Mereka bisa interaksi. Entah itu di stimulate oleh si customer yang memulai, atau dia bikin schedule sendiri ya, jam 10 pagi, jam 5 sore, sebelum makan malam dia bisa show something, sesuatu di sana. Ada schedule, orang pada mengumpul masuk ke Zoom-nya dan macam-macam di sana gitu. So Bapak Ibu, saya cuma
ingatkan sekali lagi bahwa tolong dipikirkan, yang kasih kita uang, kita kasih darah itu adalah consumer di sana. Di consumer ini harus diperhatikan kendalanya apa saja. Itu yang harus dibuat tanpa kendala. Frictionless istilahnya di sini. Oke? Dan mereka puas. Kalau mereka puas, mereka akan langsung kasih rekomendasi ke teman-temannya. Percaya saya Bapak Ibu, ini zamannya sosial media. Dia akan kasih bintang 5. Dan semua akan dia bawa, teman-temannya akan dia bawakan kepada bisnis kita di sini gitu loh. McKinsey mengatakan konsep dari toko fisik itu tidak akan pergi atau lenyap dalam waktu dekat. Sekali lagi saya koreksi. Ini McYongki di sini. So prinsipnya adalah konsep dari toko fisik tidak akan lenyap untuk waktu yang lama di Indonesia di sini. Bukan segera tapi yang lama di Indonesia di sini. Itu pemain online pada beliin namanya toko fisik sekarang. Entah itu Amazon, entah itu Alibaba, entah pun yang lain-lain semua. Anda udah punya toko fisik dan mahal sekali tanahnya semua seperti itu gitu kan. Tinggal Anda digitalisasi untuk melawan mereka. Bukan membangun e-commerce Bapak Ibu, bukan membangun e-commerce, tapi Anda harus membangun digitalisasi di toko retail Anda, membuat frictionless di sana. Digitalisasi tujuannya satu, frictionless. Mempermudah si konsumen di sana. Jadi Anda harus pakai pit stop tahun ini untuk mereimagine, mengimajinasikan kembali ini toko ke depan kayak apa konsumennya kalau belanja kepada saya. Redefinisikan organisasi Anda lagi supaya bisa masuk kepada era digital ke depan di sana. Nah, kita harus bisa mulai membawa digital world itu kepada toko-toko kita di sini. Bukan yang wah-wah ya, misalnya toko tanpa orang, aduh itu terlalu terlalu jauh Bapak Ibu ya. Ngeri kalau toko tanpa orang tuh ngeri Bapak Ibu ya, mendingan ada orangnya. Hotel tanpa orang, ngeri banget Bapak Ibu ya, setan semua di sana. So intinya adalah justru harus combine di sini, yang membuat customer Anda tuh delight. Kedua adalah membangun loyalty ya, karena mudah banget dan menyenangkan banget, dan terakhir generate brand. Tadi ada yang menanyakan di sini, Pak gimana Pak perang harga? Kita nggak perlu perang harga Bapak Ibu, itu tergantung kita mau gimana. Pasar tuh dari A sampai Z. Kalau perang harga tuh A sampai M misalnya seperti itu. Sisanya enggak. How? Create value, diferensiasi, ya kan? Create story, jualan kopi. Bikin aja kopi sendiri di sana, gitu istilahnya ya. Dan cerita sendiri, ini kopi dari mana, caranya gimana, dan semuanya. Itu yang kita jual Bapak Ibu. Jangan jualan kopinya Bapak Ibu. Kopinya harus lezat memang, tetapi harus ada cerita di sini. Karena otherwise, you are selling commodity. Kalau komoditi itu mainnya harga semua gitu loh. Jadi Indonesia harus pintar bikin namanya packaging yang bagus, story yang bagus gitu loh. Lagi kapan saya buatkan satu Zoom di mana dengan Dubes RI dan juga para satu ekspor Indonesia di sana. Dikatakan orang Cina itu ada 1,2 atau 1,4 billion orang di sana. Tapi ada 400 juta. Ini 400 juta tuh lebih gede daripada Indonesia seluruh, betul? Indonesia tuh 260 juta gitu loh. 400 juta adalah kelas menengah atas, Bapak Ibu. Ini belinya sukanya import. Dan mereka suka sekali barang Indonesia. Karena kalau beli barang Cina, itu nggak import, dia bilang. Dan kadang-kadang takut. Karena apa? Harganya kemurahan. Isinya apa ini barang? Dia bilang gitu. Jadi, biskuit Indonesia, makanan Indonesia itu sangat digemari di sana. Jangan jual yang murah-murah. Yang penting bersaing dan ada kelasnya di sana gitu loh. Bahkan barang kita, Bapak Ibu, you akan lihat, itu di copycat, Bapak Ibu. Dari tampilan semua itu di copycat sekeras-kerasnya di sana gitu loh. Karena saking lakunya Indonesia. Tapi Anda harus tahu, Pak Dubes RI mengatakan pada waktu itu, ketika kita jual barang, tolong ada story, Pak. Ada ceritanya. Orang Cina ketika ke Indonesia, ke Bali, dan macam-macam, itu mencari cerita. Teman saya, Pak Billy, dia yang punya Victoria Care, dia yang punya Herboris itu, Anda tahu kan kalau di Bali, pasti pada beli Herboris. Dia bikin restoran macam-macam. Bebek dia, bebek timbungan itu namanya, Anda nggak makan bebek itu. Anda lihat di belakangnya itu ada labelnya. Ini adalah bebek masakan raja-raja Bali, dia bilang seperti itu. Ini orang Cina yang datang ke sana banyak duitnya, ini pengen nyobain. Ini bebek apa sih dimakan sama Raja Bali, betul? Nah, bener enggaknya saya nggak tahu, betul. Mesti tanya Pak Bilinya langsung. So, intinya adalah, that's what we sell, story. Kalau makin benar, makin bagus sebenarnya gitu loh. So, Bapak Ibu, the next agile. Agile ini semakin dipakai saat ini ya, era ini. Ya, agile gitu loh ya, lincah dan ulet seperti itu. Apa? Ya, nggak bisa dipisahkan. Kita tetap manusia, Bapak Ibu. Kita tetap punya daging, punya roh di sini. Dikombine dengan digital. Nggak bisa kita berubah jadi digital di sini. Gitu loh. Ingat sekali lagi nih, nggak bisa kita main komputer doang gitu loh, tanpa get in touch dengan manusia.
Okay? So basically, secara organisasi pengusaha, itu kita tetap organisasi manusia. Tetapi jaringannya itu sudah harus menjadi digital, Bapak Ibu. Satu sama lain koneksi dengan digital itu is okay gitu loh ya. Tetapi itu dia, tetap manusia ketemu manusia.